Assalamualaikum. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Baik ya, sudah sarapan? Sudah. Baik teman-teman, kali ini kita belajar tentang zat tunggal dan zat campur. Tapi sebelumnya teman-teman, Bapak mau minta sebelum mulai ini pelajaran baca doa dulu. Mana ketua kelasnya? Oh ya, silahkan Faris. Baca doa, dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik teman-teman, terima kasih sudah baca doa. Mudah-mudahan pelajaran kita yang akan kita pelajari hasil dan bermanfaat. Amin ya robbal. Sebelum belajar, Bapak mau absen dulu ya. Johan hadir ya. Santi hadir. Hadiro ya kalau perempuan itu. Mikal. Oke. Azka. Oke. Dono. Oke. Oke. Ica. Oke, si Ica hadir. Terus si Maman. Oke, siap. Si Doyok. Oke. Hadir ya. Siapa yang nggak hadir? Si Ilham. Terus siapa lagi? Jonas. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, silakan dibuka bukunya. Dibuka bukunya ya. Buka. Nah, baik teman-teman. Perhatikan ke depan teman-teman. Kali ini kita belajar tentang zat tunggal dan zat campur. Ada yang tahu zat tunggal dan zat campur itu seperti apa? Zat campur itu seperti apa teman-teman? Atau zat tunggal? Zat tunggal kayak gimana teman-teman? Apa? Zat yang belum tidak bisa menyatu katanya. Oke. Terus zat campur yang bisa dicampur. Oke ya. Nah, perhatikan baik teman-teman ya. Nah, ini zat tunggal dan zat campur ilmu pengetahuan alam kelas 5 ya. Nah, teman-teman perhatikan ke depan. Pengertian zat. Zat-zat membentuk segala sesuatu di dalam semesta. Nah, ya. Ilmu kimia mempelajari zat melalui konsep atom. Tahu atom itu apa? Apa? Ya. Nah, teman-teman, molekul dan reaksi kimia. Jadi, kalau misalkan ada zat tunggal terus dicampur menjadi bersatu, nah itu namanya zat campur. Tapi ada juga zat yang tidak zat yang tunggal, yaitu zat seperti emas, kapur. Nah, jadi teman-teman, pengertian zat itu zat-zat membentuk segala sesuatu di alam semesta. Ilmu kimia mempelajari zat melalui konsep atom, molekul, dan reaksi kimia ya teman-teman. Nah, untuk memahami sifat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari juga tidak lepas dari zat-zat ya, zat tunggal dan zat campur. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada air mineral ya. Air hangat menempati ruang dan memiliki ukuran. Nah, air ini dimasukkan ke gelas akan menempati ruangnya sendiri. Ada juga susu ya. Susu bubuk hangat menempati ruang dan memiliki ukuran. Nah,
Air hangat dan susu bubuk termasuk materi. Masih banyak contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti kecap, gula, susu kental, susu manis dan garam. Itu zat ya, termasuk zat. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke ciri-ciri zat. Ciri-ciri zat tunggal dan campur dalam kehidupan sehari-hari ini, teman-teman perhatikan. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campur. Nah, yang pertama, zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Contohnya apa, teman-teman? Gula, apa? Nah, di sini ya, teman-teman perhatikan. Contoh benda yang termasuk zat tunggal adalah gula, emas, garam, perak, kayu, besi. Nah, teman-teman yang diduduki itu adalah zat tunggal. Itu contoh benda yang termasuk zat tunggal adalah gula, emas, kayu, besi. Nah, itu zat-zat tunggal ya. Ada juga, teman-teman, zat campur. Zat campur adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Satu zat dicampurkan dengan zat yang lain. Nah, itu namanya zat apa, teman-teman? Zat campuran. Zat dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Nah, contohnya, teman-teman lihat, perhatikan. Contohnya apa aja, teman-teman? Zat campuran itu? Air gula, terus larutan. Apalagi? Air garam. Adonan bakuan. Kalau diaduk terigu, air, apalagi itu? Sayuran dicampur, itu menjadi zat campuran ya. Nah, perhatikan teman-teman, pencampuran zat. Benda-benda yang telah dicampur, ada yang tercampur sempurna dan ada juga tercampur tidak sempurna. Seperti contoh apa yang tidak sempurna? Minyak dan air. Nah ya, minyak dan air itu tidak bisa dicampurkan. Tapi kalau air gula bisa nggak dicampurkan dengan air? Bisa. Nah, itu menjadi zat campuran. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan zat apa? Yang sempurna homogen. Betul ya, teman-teman. Jadi air gula atau air sirup dicampurkan dengan air mineral terus tercampur, itu namanya zat homogen. Nah, bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami ya. Zat-zat yang tidak tercampur sekarang, yang tadi Ananda Gresil ya bilang minyak dan air tidak bisa dicampur dan tidak sempurna dinamakan campuran apa? Heterogen. Ulangi lagi ya, teman-teman ya. Gula dicampur dengan air mineral disebutnya zat apa? Homogen. Disebutnya homogen. Kalau misalkan minyak sama air tidak bisa menyatu, disebutnya apa? Apa? Heterogen. Johan, apa Johan? Heterogen. Si Johan, tepuk tangan Mas Johan. Baik, teman-teman, lanjut lagi ya. Nah, sekarang contoh zat campuran dinamakan campuran homogen. Homogen ya. Di sini ada sirup. Sirup sama air mineral. Kalau dicampurkan dengan air mineral jadinya apa? Jadinya seger. Disebut apa kalau campuran itu? Homogen. Pintar ya. Nah, ini homogen. Jadi sirup dicampurkan dengan air mineral jadi tercampur, disebut sirup. Jadi apa? Jadi apa? Homogen. Ya, lanjut lagi. Contoh zat campuran ini dinamakan campuran heterogen. Nih contohnya, air sama ini tanah. Tanah liat berbentuk batu. Nah, bisa. Akan tercampur, tapi tidak sempurna, akan ada dedek. Tahu dedek? Hampas, jadi menghendap. Nah ya, air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Semulanya air bening, kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar
Gelas. Terlihat dalam gambar ya, terlihat ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada video. Teman-teman, perhatikan di sini ada video ya. Syafiq saat ini sedang berada di dapur. Ibu meminta tolong kepada Syafiq untuk mengambilkan garam yang ada di meja dapur. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa garam itu termasuk ke dalam zat tunggal? Ayo, siapa yang tahu apa ya zat tunggal itu? Untuk mendapatkan jawabannya, ayo kita cari tahu bersama dengan terus menyimak video ini. Anak-anak, di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Benda-benda tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Nah, anak-anak, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menempati ruang dan mempunyai massa dapat kita sebut sebagai materi. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan Bapak selanjutnya. Baiklah anak-anak, yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah suatu materi yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis zat. Contoh zat tunggal antara lain seperti air, gula, garam, dan juga emas murni. Dan yang kedua yaitu zat campuran. Campuran artinya suatu materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Campuran dapat kita bedakan menjadi dua anak-anak, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kelompok zat campuran yang pertama adalah campuran homogen, yaitu suatu materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua jenis zat atau lebih yang menyatu secara sempurna. Artinya, zat penyusun pada campuran homogen tidak dapat dibedakan. Contohnya seperti air garam. Pada saat air dan garam dicampur dan dilarutkan, maka garam akan menyatu dengan air, sehingga antara garam dan air sudah tidak dapat dibedakan. Selain air garam, juga ada sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Kelompok zat campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Berbeda dengan campuran homogen, pada campuran heterogen ini zat-zat penyusunnya tidak menyatu secara sempurna anak-anak. Artinya, zat penyusun pada campuran heterogen ini masih dapat kita bedakan. Contohnya seperti air dan kopi. Air dan kopi masih dapat kita bedakan meskipun telah dicampur. Namun kita masih dapat melihat adanya butiran-butiran kopi yang mengendap di dasar permukaan gelas. Sehingga bagian atas campuran terlihat lebih bening dibandingkan endapan kopi di dasar gelas. Selain kopi, contoh campuran heterogen lainnya seperti air dengan tepung dan juga air dengan pasir. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Bapak tentang zat tunggal dan zat campuran. Siapa yang masih ingat di awal zat tunggal itu apa ya? Benar sekali, zat tunggal adalah suatu materi yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis zat. Dan sedangkan zat campuran adalah materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di hadapan kalian ini. Ayo kita kelompokkan benda-benda ini masuk ke dalam zat tunggal atau zat campuran ya. Termasuk zat manakah kapur tulis ini? Betul sekali, zat tunggal. Kalau minuman susu, campuran
Hebat banget anak-anak, betul sekali. Sirup kelompok yang mana ya? Betul, sirup adalah zat campuran. Kalau arang apa ayo? Keren, benar sekali anak-anak. Arang adalah zat tunggal. Kopi kalian sudah tentu tahu jawabannya adalah campuran. Betul. Dan soda kue siapa yang tahu ayo? Wah, semua hebat. Benar jawabannya adalah zat tunggal. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kalian sudah mengetahui tentang apa itu materi dan pembagiannya berdasarkan jenis penyusunnya. Bapak harap semoga kalian semua sudah memahami penjelasan Bapak. Pesan Bapak, terus semangat belajarnya. Anak-anak ingat, harus juga selalu jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari video tadi kita tonton bersama-sama, apa sih zat tunggal itu? Zat apa teman-teman? Yang terdiri dari satu materi. Terdiri dari satu materi. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Bapak mau bertanya sama si Michael. Michael, zat campur. Apa itu zat campur? Zat yang terdiri dari dua atau lebih. Oke, zat yang terdiri dari dua atau lebih dalam satu wadah. Nah itu atau dalam satu materi. Baik teman-teman, kita evaluasi dulu ya. Sudah? Oke, sudah ya. Kita ambil. Sudah ya. Kita praktek ya. Tolong ketua ke sini. Ketua. Dibagikan. Ya. Dibagikan. Ah, ke sini teman-teman, ke sini. Sini, boleh perwakilan. Nah, teman-teman, sirup kita tuangkan ke gelas mana? Ya. Mana lagi? Sini. Kita campurkan dengan air mineral ya. Lihat.
apa yang akan terjadi? Ini zat apa teman-teman? Zat tunggal. Ya, ini juga zat tunggal. Ketika dicampurkan akan menjadi apa? Akan bereaksi kah? Nah, menjadi apa ini? Zat campuran homogen. Bisa dipahami? Siap, yuk silakan mau sini. Andri, ayo tadi. Baik teman-teman, terima kasih pelajaran kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.